dalam rumah tangga membutuhkan sosok ayah, figurnya tidak ada atau tidak terpenuhi, akhirnya ibu itu merasakan beban yang luar biasa. Tapi kenapa masih ada aja anak yang memberontak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada podcast kali ini kita bersama Ibu Rini Minarso, seorang psikolog dari Cirebon. Nanti kita akan banyak membahas soal kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Bu Rini ya? Ya. Bu Rini masih sehat kah? Alhamdulillah sehat. Cucu gimana, Mbak? Cucu ya gitu, lagi lucu-lucunya. Lucu banget. Mbak Rini, mungkin Mbak Rini bisa memperkenalkan dulu, maksudnya yang saya tahu S1-nya psikologi ya, Bu ya? Iya, betul. Kemudian S2? Saya S1 psikologi, S2 pun psikologi, magister profesi psikolog di Surabaya. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Harjaminaun, Home base saya di sana. Kemudian saya juga ada pelayanan di beberapa puskesmas, di Beber, di Puskesmas Beber, kemudian di Puskesmas Pleret dan di Puskesmas Plumbon. Ya. Mengajar juga ya, Bu? Ya, mengajar di beberapa. Mata kuliah apa yang diajar? Psikologi pastinya. Psikologi. Tapi waktu S1 itu di mana, Bu ya, psikologinya? Di Surabaya, Pak. Oh, di Surabaya semua ya berarti? Iya, Surabaya semua. Iya. Selain praktek dan mengajar, apalagi kesibukannya Bu Rini sekarang? Beberapa lainnya biasanya melakukan membantu di beberapa rumah singgah, kemudian membantu pelayanan pendampingan di beberapa LSM seperti itu. Apa yang dibantu Ibu secara khusus terhadap pendampingan itu? Untuk kasus-kasus biasanya ya saya pendampingan untuk kasus-kasus yang lagi sedang ditangani oleh mereka. Kemudian saya melakukan pendampingan psikologis pada klien. Ya. Bu Rini, kita kan tahu sekarang kok begitu marak kejadian yang menyedihkan, banyak ibu rumah tangga atau anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebetulnya alasannya tidak masuk akal sih ya. Seperti di Brebes, seorang ibu ada yang sampai membunuh anak kandungnya. Ya, alasannya juga tidak masuk akal. Kemudian di Kuningan baru-baru ini ada juga suami menganiaya istri dengan cara menggorok lehernya. Itu juga sadis, tapi alasannya juga sebetulnya masih bisa dikompromi. Kira-kira apa sih, Bu, penyebabnya sampai pasangan itu kemudian tega melakukan penganiayaan dari kacamata psikologi? Kalau masing-masing kasus tuh biasanya punya alasan berbeda-beda ya, Pak Ing ya. Contohnya sejauh ini kasus yang mungkin sedang ramai ya, seperti kasus yang di Brebes itu, kalau saya lihat gitu ya dari berita-berita yang saya ini sepertinya gitu ya, si ibu dikatakan biasanya kasus-kasus yang seperti itu kebanyakan karena depresi ya, entah itu depresi pada suami atau istri gitu ya, artinya tingkat kemarahan yang luar biasa karena faktor-faktor intern, faktor depresi, faktor segala macamnya itu amat sangat mempengaruhi terjadinya kasus tersebut. Untuk contoh seperti kasus yang di Brebes itu, kalau dikatakan itu depresi, sejauh ini si ibu masih bisa ya diajakin ngomong kayaknya, masih bisa ngobrol dua arah gitu ya. Terus kemudian kalau yang di Kuningan saya belum tahu persisnya seperti apa, tetapi
saya bisa bayangkan mungkin situasinya kurang lebih mirip gitu ya. Kalau ada gambaran sekilas gitu ya, bagaimana mungkin saya bisa mengambil kesimpulannya, mungkin faktor paling utama adalah faktor komunikasi ya di situ. Faktor komunikasi ketika suami istri menjalin komunikasi yang mestinya hangat, mestinya baik gitu ya. Hal-hal yang menjadi kendala itu mestinya jadi nggak ada gitu ya. Tapi bisa jadi itu menjadi hal yang sulit ya pada suami istri, di mana faktor-faktor lain amat sangat mempengaruhi. Mungkin faktor ekonomi, faktor macam-macam hal amat sangat mempengaruhi, membuat komunikasi itu jadi nggak bagus gitu. Ngomong sedikit maunya marah aja gitu. Ya seperti itu contohnya. Nah, yang kalau kita melihat kasus yang di Brebes itu kan suaminya tidak ada, lagi merantau. Apa juga itu karena komunikasinya yang nggak jalan sehingga dia menganiaya anaknya sampai meninggal. Iya, bisa jadi juga seperti itu. Cuman memang harus digali lebih jauh lagi ya, karena itu hanya salah satu, kalau cuma faktor ekonomi saja, mestinya yang lain kan banyak ya, tapi masih bisa dikendalikan gitu. Berarti ada faktor lain di luar itu mestinya, bukan hanya faktor ekonomi ya. Artinya itu akumulasi dari beberapa hal yang menyebabkan si ibu itu sampai seperti itu. Nah, yang kasus di Brebes itu sebetulnya hampir mirip dengan yang di Bandung. Tahun berapa itu, kayak tahun 2019 atau berapa, yang seorang ibu tega membunuh anaknya dengan alasan yang nggak masuk akal. Yaitu sang ibu tidak mau anaknya menderita di kemudian hari seperti dirinya. Jadi lebih baik mungkin dia pikir mati sekarang saja. Nah, apa sih yang dirasakan oleh ibu ini sampai kemudian di benaknya terlintas untuk mengakhiri hidup sang anak itu? Kadang-kadang begini Mas, ibu itu kan peran dalam rumah tangga itu kadang-kadang nggak cukup simpel, tetapi kompleks banget. Dia harus menjadi seorang ibu, harus menjadi seorang suami ketika suami jauh ya, sebagai ayah ketika itu kompleks banget. Kemudian seperti ibu yang kasus di Brebes itu, dia harus menjadi pencari nafkah di satu sisi karena suaminya tidak mencukupi katanya gitu ya. Jadi amat sangat kompleks, belum lagi dia kemudian banyak faktor-faktor lain yang pada akhirnya dia menjadi tulang punggung beban yang dalam rumah tangga yang begitu berat, dia harus tanggung sendiri. Itu menjadikan kebanyakan kasus-kasus itu seperti itu. Si ibu menjadi satu-satunya yang menjadi memikul tanggung jawab terhadap rumah tangga, bukan mengesampingkan ayahnya, bukan ya, tetapi ketika ayah tidak berada di tempat, ketika suatu waktu dalam rumah tangga membutuhkan sosok ayah, figurnya tidak ada atau tidak terpenuhi, akhirnya ibu itu merasakan beban yang luar biasa. Itu yang kebanyakan seperti itu, Mas Iing. Kemudian akumulasinya ketika beban itu sudah demikian berat, akhirnya meledak seperti itu. Ya, karena menurut tetangganya si ibu itu dalam keseharian justru sangat sayang kepada anaknya gitu. Mungkin karena ada ketakutan bahwa hidupnya nanti akan menderita seperti dirinya, dia akhirnya mengakhiri hidup anaknya gitu. Dan itu menurut saya sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Ini ada pengaruhnya nggak Bu dengan misalnya keimanan seseorang gitu, dari agamanya yang nggak kuat atau apanya gitu? Iman juga penting ya, tetapi dikatakan iman yang nggak kuat juga yang seperti apa ya, karena ukuran keimanan itu kan ini ya, banyak yang jelas faktor-faktor lain yang menumpuk yang membuat ibu itu seperti itu, Mas. Dan
Ibu ada kasus lain nggak yang sedang ditangani sekarang? Kasus ada, tapi saya adalah ya ada kasus yang lagi ini tapi masih ini. Ya. Nah, maksudnya apakah mirip-mirip seperti itu kekerasan dalam rumah tangga? Iya, mirip itu, ada yang seperti itu. Sekilas kalau yang kasus yang ini yang kekerasan dalam rumah tangga ada, tetapi yang umum yang biasa saya terima ketika saya berpraktek itu biasanya kasus kebanyakan yaitu ibu-ibu yang bebannya luar biasa, Mas Iing. Artinya ini tadi barusan saya pas praktek di puskesmas Beber, seorang ibu yang kemudian sedang hamil 7 bulan mengalami kekerasan dalam rumah tangga tidak, tetapi beban yang luar biasa yang sedang dia tanggung ya. Ini contoh kasus ya, hamil anak kedua, yang hamil pertama dia belum siap untuk punya anak, kemudian hamil yang kedua dia juga tidak siap gitu ya, membuat beban itu bertumpuk-tumpuk pada dia, dan yang terjadi sekarang sampai ada keinginan di dalam diri dia untuk membunuh si anak atau membunuh dirinya, seperti itu Mas. Jadi menjadi seorang ibu itu memang kalau tidak ada tidak ada kolaborasi dengan suaminya yang baik itu memang nggak ada komunikasi, nggak ada kerjasama yang baik dengan suami. Kasihan memang jadi seorang ibu yang nggak mudah gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kasus tadi, mungkin penyebab utamanya karena beban seorang ibu yang terlalu berat ya. Betul. Dan itu harusnya dikomunikasikan dengan betul. Beban seorang ibu yang berat harusnya setidaknya ketika ada beban kemudian pasangan gitu ya, suami bisa diajak bercerita, diajak mencari jalan keluar atau seperti apa, mempunyai solusi-solusi yang ringan, misalnya gitu ya, tahu istrinya stres atau istrinya lagi moodnya lagi nggak bagus itu, bawa healing, sekedar ngelihat pantai, ngelihat gunung mungkin akan berbeda gitu, itu yang ringan-ringan saja, atau nggak usah seperti itu lah, ngobrol ngobrolingan, yang ringan-ringan seperti itu sangat membantu sebenarnya buat ibu-ibu, gitu Mas. Selama Bu Rini praktek di Cirebon, kebanyakan kasus apa yang ditangani, yang keluhan apa yang diterima oleh Bu Rini? Kalau rumah tangga ya, rumah tangga kebanyakan ya itu komunikasi yang nggak biasanya ya inti basic masalahnya ya komunikasi yang nggak bagus ya, kemudian membuat ibu gampang marah, cenderung itu baik itu komunikasi antar suami istri atau komunikasi dengan orang tua anak, biasanya gitu basicnya komunikasi memang seperti itu. Yang datang mengeluh ke Bu Rini semua perempuan? Enggak, ada juga bapak-bapak. Bapak-bapak apa kasusnya itu? Sama aja pada dasarnya, ya ada sih yang memalukan bagaimana istrinya seperti apa gitu. Ya hubungan dengan istri yang kurang baik gitu, komunikasinya seperti apa gitu. Contoh ketika pandemik kemarin lagi ada beberapa yang datang kondisi keuangan lagi nggak bagus dan bukan istri nggak mau tahu mungkin ya, tetapi memang ya itu tadi karena pemahaman mereka berdua nggak ini gitu ya, dengan komunikasi yang dikit-dikit pengen nyolot aja jadinya salah paham seperti itu yang banyak. Rata-rata Ibu Rini ngasih apa solusinya bagi mereka itu? Oke. Ya karena tadi intinya komunikasi otomatis saya utamakan di luar terapi ya, konseling ya, kalau saya lihat masing-masing kliennya atau pasiennya ketika orangnya bisa diajak bicara ya, konseling psikologis yang saya lakukan di luar tuh biasanya paling basicnya adalah komunikasi. Tentu komunikasi sangat mungkin entah itu pada suami istri atau anak gitu lah, tentu akan membuat lebih baik gitu ya, seperti itu. Yang datang ke Bu Rini itu mereka siapa? Rata-rata orang dari mana? Maksudnya orang-orang berpendidikan tinggi atau orang-orang yang beraneka ragam. Nah, sekarang malah lumayan banyak yang anak-anak muda masih karena ya alhamdulillah ya, artinya kesadaran mereka untuk
menyadari mereka pada saat tertentu harus membutuhkan profesional untuk membantu mereka menangani masalah mereka. Itu sudah lumayan gitu ya. Seperti itu, dan itu menyenangkan buat saya karena sebenarnya banyak banget Mas Iing psikolog di Cirebon tuh banyak banget gitu ya, dan mereka semua siap untuk membantu. Ya harapannya sih ya tadi ya, tingkat kesadaran yang tinggi, tahu kapan harus membutuhkan kita semua banget gitu ya. Gitu. Ya. Nah maksudnya kalau orang-orang di desa yang di Kabupaten Cirebon lah, mungkin mereka tidak tahu apa itu komunikasi yang baik gitu kan. Makanya saya nanya kan dari pendidikan apa mereka tuh. Oh gitu. Ibu Rini ngasihnya apa solusi ke gitu. orang-orang desa? Ketika di suatu puskesmas yang saya pegang gitu ya, ada seorang anak yang memang ayahnya dari latar pendidikan yang, karena ini saya nggak bisa menyamaratakan, tergantung di mana saya memberi pelayanan ya. Kalau masih di daerah kota ya otomatis tingkat pendidikannya ini ya. Tapi beberapa yang di ini mungkin juga lebih tingkat pendidikan yang standar gitu ya. Contohnya yang di salah satu yang saya tangani, ada seorang anak yang hubungan dengan ayahnya nggak bagus gitu ya. Saya beritahu sama si mbak tersebut, saya katakan bentuk komunikasi coba dengan ayahnya, tapi ayahnya itu kaku. Oke, kalau memang ayahnya kaku, siapa, ada orang lain nggak yang bisa diajak ngobrol sama ayah selain ini? Ada, katanya paman, coba ngobrol lewat pamannya. Gitu ya. Pamannya jadi penyambung untuk ngobrol gitu. Gitu. Saya begitu ya? Contohnya seperti itu gitu ya. Nah kita kembali ke anak muda tadi, yang dikeluhkan apa Bu, yang mereka pengen didampingi itu soal apa? Beraneka rupa ya. Ada beberapa kasus yang memang komunikasi dengan orang tua nggak bagus, yang pada akhirnya kembali lagi komunikasi ya, komunikasi dengan orang tua yang nggak bagus. Tapi sebenarnya orang tuanya interest untuk nganterin ke rumah sakit, gitu ya, nganterin ke puskesmas itu hubungan dengan orang di keluarga terdekat kurang bagus gitu, ada yang tidak harmonis. Tapi mau nyampaikan itu nggak bisa gitu. Itu yang banyak kan seperti itu. Terus beberapa waktu terakhir sih saya jadi begini, saya jadi memberontak ya. Basicnya seperti itu. Bukan karena kenakalan remaja, ada juga. Kalau dikatakan kenakalan remaja, enggak ya. Saya beberapa yang datang saya anggap belum ada sih, 1-2 ada kasus yang kenakalan remaja itu ya, dari rumah pamit ini terus ngepang katanya ya ini, dan nggak pulang berhari-hari yang seperti itu, kemudian ikut ya seperti itu. Tapi itu hanya sedikit dan lebih banyak karena bagaimana saya harus membangun hubungan yang hangat dengan orang tua, dengan keluarga terdekat. Begitu ya. Iya. Tapi akhirnya masyarakat itu ya mulai sadar harus berkonsultasi dengan psikolog. Respon Ibu gimana dengan kesadaran ini? Ada peningkatan atau gimana? Iya, kalau saya lihat sekarang ada peningkatan. Dianggap peningkatan itu bukan hanya masalah adanya pasien yang datang, tetapi berkaitan dengan teman-teman yang lain juga. Saya lihat teman-teman lain juga ada beberapa yang selain saya gitu, ada beberapa yang memberi pelayanan juga di tempat lain, dan cukup banyak yang cukup banyak yang melayani, artinya kesadaran juga udah amat sangat bagus gitu. Bagus ya. Gitu. Bisa berapa Bu kalau misalnya setiap Ibu praktek, ada nggak yang datang untuk soal komunikasi yang nggak jalan di keluarga itu? Cukup banyak ya. Kalau dikatakan mungkin prosentasenya ya mungkin sekitar 40% mungkin ya. Yang lain sih kasus-kasus ini ya. Ya cukup banyak lah ya kalau masalah basic. Kalau komunikasi itu memang dasar, saya anggap dasar untuk masalah itu kan kalau dalam keluarga ya, khusus dalam keluarga itu seperti itu.
Berarti memang di Cirebon itu ya tidak sedikit orang yang bermasalah komunikasi dalam keluarganya. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu, karena belum bisa mewakili ya. Jumlah pasien saya juga saya belum tahu, artinya saya nggak tahu seberapa ininya. Ya mungkin di luar sana masih banyak, lebih banyak mungkin yang belum terungkap gitu. Komunikasi yang ya mudah-mudahan enggak lah ya. Iya, mudah-mudahan ya. Tapi dengan kesadaran begitu kan artinya ada tanda-tanda bahwa sebetulnya jangan dianggap sepele nih komunikasi dengan keluarga. Ibu Rini, apalagi Bu yang kasus yang menarik bagi Bu Rini yang aneh gitu sekarang? Ya sekarang karena memang betul lagi yang ditangani masalah berkaitan dengan KDRT dan segala macam. Saya saat ini gitu ya fokus ini saya bagaimana membuat dalam sebuah rumah gitu ya, dalam sebuah keluarga kita menjadi hangat. Itu yang saya harapkan banget gitu ya. Orang pasangan suami istri ada di rumah merasa hangat dengan pasangannya, kemudian dengan anak-anaknya gitu ya. Karena kebanyakan dikatakan hangat gitu ya. Contoh kecil aja. Contoh ya. Kalau dikatakan ibu-ibu zaman sekarang itu sangat mengerti bagaimana didik anak, sangat mengerti masih. Tapi kadang-kadang logikanya begini ya, ketika kita merasa udah menjadi ibu yang terbaik gitu ya, apalagi informasi sih bisa didapat dimanapun, kita belajar psikologi bisa dimanapun gitu ya. Tapi kenapa masih ada aja anak yang memberontak, anak yang seperti ini atau seperti itu. Kadang-kadang contoh kecilnya seperti ini, seorang ibu, sini sayang, banyak bercerita dengan mama, banyak bercerita dengan mama. Kemudian mama pengen tahu dong teman-temanmu seperti apa gitu. It's okay, anaknya membuka di suatu saat ketika anak ingin terlibat dalam aktivitas orang tuanya gitu ya, ingin tahu apa sih kegiatan mamanya nggak mau, contoh ini. Jadi mamanya tahu bagaimana harus berkomunikasi hangat dengan anaknya, tetapi kemudian melibatkan anak itu tidak secara utuh. Jadi dalam prakteknya susah ya. Iya susah gitu ya. Jadi ngobrol sih gimana ini gitu ya. Tetapi ketika anak ingin mendapatkan timbal balik, bagaimana mama itu seperti apa dengan ini gitu. Kadang-kadang orang tua nggak mau bercerita dengan banyak alasan gitu. Padahal tidak selalu sih semua hal harus kita ceritakan ke anak ya. Tetapi ketika anak tahu apa yang kita lakukan, oh ternyata mamaku seperti ini. Mungkin ada perasaan, oh saya menjadi bagian dari mama nih gitu. Itu membuat kehangatan tersendiri. Menurut saya seperti itu. Tapi kan banyak di media sosial yang menggambarkan seorang ibu, bapak begitu dekat dengan anaknya gitu. Ya itu apa Bu? Maksudnya berpengaruhkah kepada keluarga atau ya itu sih hanya etalase aja gitu? Saya sih nggak bisa melihat seperti apa ya. Maksudnya ya karena saya nggak tahu persis seperti apa gitu ya. Ya kita berharap sih memang itulah yang digambarkan, apa yang digambarkan dari sosial media, begitu pula yang digambarkan dalam rumah tangga sesungguhnya ya. Mudah-mudahan sih. Beberapa kali ikut pertemuan gitu ya dengan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, termasuk provinsi dan segala macam. Sebenarnya Cirebon ini menjadi contoh untuk penanganan yang baik pada korban kekerasan, korban perempuan dan anak itu, penanganan yang terbaik seperti apa. Dan sejauh ini sih, alhamdulillah ya sudah kayaknya udah tercapai gitu ya bagaimana penanganan itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan kasusnya seberapa banyak saya nggak tahu gitu ya, karena memang nggak ini. Ya mudah-mudahan sudah nggak sebanyak ini gitu ya. Yang dimaksud dengan penanganan terbaik itu apa indikasinya Bu Rini? Ya saya anggap ketika dari apa namanya yang berwenang sudah memberikan bantuan psikologis, terus contoh ya psikologis, hukum dan segala macam, kemudian mendampingi mereka sampai itu selesai dan kemudian ada penurunan kasus, itu saya anggap sesuatu yang sudah tertangani dengan baik. Yang paling penting kan penurunan kasus gitu ya dari sebelumnya. Itu prosesnya gimana sih Bu ketika menangani korban itu? Yang pertama dilaporkan dulu atau bagaimana? Iya,
beberapa sih berbeda-beda ya. Ada yang kalau saya gitu ya, kalau saya seperti saya tuh biasanya saya mendapatkan laporan dari instansi, apakah itu LSM atau mana gitu ya, kemudian meminta saya untuk memberikan bantuan seperti itu. Ada juga yang kemarin saya sempat menangani datang ke saya gitu, Ibu saya mendapatkan ini, saya memberikan advice sama mereka untuk coba temui yang harus ditemui siapa untuk membantu mereka, sampai kemudian saya ikut terlibat di dalamnya untuk membantu, tetap seperti itu. Seperti itu. Tapi rata-rata sudah ditangani pelakunya Bu ya, rata-rata. Ya pelakunya, contoh yang terakhir yang saya tangani juga alhamdulillah pelakunya sudah tertangkap gitu ya. Tinggal ya mungkin ada beberapa proses yang harus dijalani. Saya yang penting merasa ini recovery buat korban aja gitu. Ya karena selain menangani pelaku atau menyembuhkan korban secara fisik di rumah sakit, juga yang penting itu ya psikologisnya ya. Nah yang ditangani Ibu itu apa, misalnya membangkitkan semangat lagi atau menghilangkan trauma? Betul, termasuk dalamnya menghilangkan trauma, terus bagaimana mereka harus menghadapi masa depannya, itu yang paling penting. Terus bagaimana supaya mereka tahu gitu apa yang akan dilakukan gitu dengan kondisi dia seperti ini, membangkitkan rasa percaya dan segala macam. Yang paling penting adalah kedepannya itu mereka itu akan seperti apa itu, seperti itu. Nah itu yang penting, itu kedepannya akan seperti apa. Betul. Nah Ibu biasanya apa yang disampaikan? Mungkin di sini juga ada yang nonton para korban yang mengalami trauma gitu. Ibu bisa ini nggak, apa namanya, sedikit membocorkan apa yang kira-kira harus saya akan membantu mereka untuk mulai membuat rencana ke depan, terus apa yang akan mereka lakukan, terus bagaimana ketika mereka menghadapi situasi yang mereka tidak harapkan. Artinya ketika mereka sudah bermasalah gitu, tentu ada hal-hal yang mungkin tetap akan ini mereka, dan itu bagian dari yang akan saya lakukan. Nah untuk menghilangkan traumanya dengan cara apa Bu Rini? Banyak ya, ya terapi tentunya, terapi. Yang biasanya saya lakukan biasanya kognitif ya, CBT, cognitive behavior therapy, menggunakan seperti itu. Saya gunakan cara-cara seperti itu. Nah, menurut Ibu harus ditangani dengan psikologi secara serius gitu. Kasus nasional. Mungkin yang kemarin yang di Bandung itu ya, santri yang harus. Ya, betul. Ya dengan Pak Iing ya. Ya kayaknya itu yang perlu setidaknya membuat mereka itu mengedukasi bahwa ada hal-hal yang memang sebaiknya mereka mau bercerita pada orang tua, dan guru itu memang harus dituruti, tetapi ada hal-hal yang memang sebaiknya orang tua tahu apa yang disarankan oleh guru, apakah itu masuk di akal atau tidak. Jadi membuat pemahaman gitu ya, bahwa ketika walaupun engkau berada di tempat suatu tempat gitu ya, tetap komunikasi dengan orang tua tetap harus sangat biasanya harus seperti itu. Walaupun tempat yang menurut kasat mata itu aman ya. Iya betul. Tapi komunikasi harus tetap jalan. Tetap jalan harus seperti itu. Nah apa kendalanya ketika kita ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh anak itu atau oleh pasangan kita? Kadang-kadang kadang-kadang ya mungkin contoh pasangan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nanya malah mau tahu aja gitu. Kamu bikin ribet deh gitu kan. Jadi kalau saya sarankan sebenarnya lebih mengenali pasangan itu kan pasangan kita sendiri gitu ya. Kita mengenali pasangan kita seperti apa. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang biasanya ada kemudian tidak ada itu menjadi indikator salah satunya gitu ya. Beberapa hal mungkin ketika kita lihat
biasanya pasangan kita banyak bercanda kemudian tidak bercanda, itu kan indikator khusus gitu ya. Begitu juga dengan anak gitu ya, anak yang kemudian menarik diri, anak yang kemudian nggak mau kumpul dengan keluarga, itu salah satu indikator. Artinya yang tahu persis seperti apa ya diri kita, artinya itu menjadi barometer sebenarnya kapan keluarga perlu untuk dibantu gitu. Kalau mereka belum mau cerita ya nggak apa-apa, jangan dipaksa gitu ya. Tetapi lakukan pendekatan lebih dan terus gitu ya, yang membuat mereka pada akhirnya akan bercerita gitu. Gitu. Iya, saya sendiri punya anak perempuan yang ya sudah masuk usia remaja. Kadang begitu mencemaskan gitu kalau dia pergi keluar rumah gitu. Nah, bagi anak itu sesuatu yang ribet, tapi bagi ayahnya atau orang tuanya itu sesuatu yang mengkhawatirkan gitu kan, nggak tenang akhirnya gitu. Ini bisa nggak sih anak akhirnya mengerti dengan perasaan orang tuanya gitu? Gimana caranya, Bu? Bisa, sebenarnya bisa ya. Kalau anak mengenal kita dengan baik gitu ya, tentu dia akan tahu gitu ya. Oh, mamaku sedang khawatir, oh papaku sedang khawatir. Jadi bagaimana membuat anak memahami kita buat si anak tahu diri kita gitu. Kita ceritakan diri kita bagaimana ketika situasi lagi enggak, itu tadi yang saya katakan kaitannya bagaimana anak tahu kita secara keseluruhan. Itu kaitannya seperti itu. Ketika kita terbuka pada anak dengan apa, dengan diri kita, aktivitas kita, feel kita ketika pada saat tertentu, mungkin anak juga akan paham, oh mamaku lagi nggak oke nih gitu. Seperti itu. Lagi cemas gitu ya. Betul. Ya, harusnya kan mengabarkan atau apa yang ibu ke depan atau yang diinginkan ibu ke depan. Ya, saat ini sih saya pengennya ya kalau secara keseluruhan sih bagaimana membuat bagaimana mengedukasi bahwa yang pasti dalam rumah tangga gitu, membiasakan gitu komunikasi, terus membentuk itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Pengennya seperti itu pengennya gitu, agendanya pengennya seperti itu. Nah, mengedukasi itu sebetulnya bisa lewat itu ya, mungkin sebelum menikah di KUA itu. Betul seperti itu. Ada nggak sih Bu sekarang? Ada nggak yang begitu? Saya kurang tahu. Belum ya. Ada. Saya kurang tahu, tapi ada 1-2 biasanya di lembaga agama tertentu biasanya ada sih yang sudah gitu ya. Tapi saya kurang tahu kalau yang lain ada, saya pernah temui yang. Ya mungkin sejenis ini pembekalan untuk. Iya betul, pembekalan nikah ya. Pembekalan nikah itu. Ya mungkin terus diusulkan juga Bu ke Departemen Agama. Iya mungkin ya harusnya ya. Betul. Bahwa ada sesi ketika akan nikah ada pembekalan dari psikolog atau dari mana yang mungkin sudah dilakukan Pak Ing, ketika menikah kan ada tuh biasanya kalau muslim gitu ada pernikahan ustadz ngasih itu ya, mungkin salah satunya termasuk itu saat nikah kan. Ini sebelum nikah itu gimana ya? Iya. Dan pemerintah kabupaten atau kota gitu di daerah ini turut membantu nggak selama ini? Iya. Dalam bentuk apa? Banyak ya. Seperti di puskesmas itu biasanya ada satu tim khusus untuk melayani kasus-kasus seperti itu, ataupun untuk sebelum terjadinya kasus mereka sudah melakukan pendekatan terhadap ini lewat puskesmas sudah dilakukan. Sejauh ini yang saya tahu seperti itu di puskesmas tempat saya. Itu sudah seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi yang dilakukan mereka itu ya apa Bu? Melaporkan atau? Ya, biasanya contoh suatu kasus yang kemarin rame di daerah Bogor sana itu seperti itu. Kasus diterima, kemudian mereka juga melakukan pendekatan, datang ke sana, kemudian melakukan pemeriksaan dan segala macam. Ya seperti yang seharusnya. Ya, saya kira obrolan kita cukup hari ini ya. Ya, terima kasih. Dan nanti Mbak Rini juga akan bertugas lagi di. Sekarang mau di mana lagi? Nanti mungkin mau balik ke
rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya.